Seri pertama trading saham di IDX dengan menggunakan gelombang Elliott dan Fibonacci retracement. Seri pertama terdiri dari 7 video. Video pertama mengenai overview trading saham di IDX atau Bursa Efek Indonesia. Video kedua trading saham online di Bursa Efek Indonesia atau IDX. Video ketiga gelombang Elliott dan Fibonacci retracement untuk trading saham. Ini inti dari semuanya. Video yang keempat berisi menu trading saham online dan trading horizon dengan gelombang Elliott dan Fibonacci retracement. Video yang kelima kita belajar mengenai day trading atau trading harian. Video keenam kita akan belajar trading jangka pendek untuk waktu 1 minggu sampai 6 bulan. Dan video yang terakhir, video ketujuh, trading jangka panjang dengan minimal 6 bulan untuk investasi. Video pertama, overview trading saham di IDX. Berisi saham, Bursa Efek Indonesia, dan daftar saham, serta trading plan. Trading saham online di IDX. Video kedua terdiri dari apa itu perusahaan sekuritas, cara daftar pendaftaran akun di perusahaan sekuritas, dan menu trading online software dengan e-trade CGS SIMB dari sekuritas CGS SIMB. Video yang ketiga, gelombang Elliott dan Fibonacci retracement untuk trading saham. Berisi mengenai gelombang Elliott, Fibonacci retracement, hubungan gelombang Elliott dan Fibonacci retracement, serta aplikasi gelombang Elliott dan Fibonacci retracement untuk trading saham. Video keempat berisi menu trading saham online dan trading horizon dengan gelombang Elliott dan Fibonacci retracement. Berisi mengenai menu trading software dengan e-trade CGS SIMB. Yang kedua, trading plan dan day trading. Trading harian, trading jangka pendek 1 minggu sampai 6 bulan, semi investasi, dan yang terakhir trading jangka panjang minimal 6 bulan atau kita bisa sebut investasi. Video kelima, day trading atau trading harian, berisi mengenai penjelasan day trading. Apa itu day trading akan dijelaskan di sini. Trading plan untuk day trading itu gimana. Dan terakhir, day trading menggunakan gelombang Elliott dan Fibonacci retracement. Video yang keenam, trading jangka pendek untuk waktu 1 minggu sampai 6 bulan. Berisi penjelasan trading jangka pendek, apa itu trading jangka pendek, trading plan, semuanya ada untuk trading plan, dan trading jangka pendek menggunakan gelombang Elliott dan Fibonacci retracement. Video yang terakhir adalah video ketujuh mengenai trading jangka panjang minimal 6 bulan untuk investasi. Berisi penjelasan trading jangka panjang, trading plan, dan trading jangka panjang menggunakan gelombang Elliott dan Fibonacci retracement.
overview trading saham di DX video pertama akan membicarakan mengenai apa itu trading saham di DX dan lain-lain. Apakah saham itu? Pengertian saham adalah surat berharga yang mencatat kepentingan kita pada suatu perusahaan. Jadi kita memiliki bagian dari perusahaan itu. Untuk saham di Indonesia berisi satu lot, dan satu lot berisi 100 lembar saham. Mekanisme perdagangan saham: investor akan melakukan jual beli melalui anggota bursa atau broker yang akan melalui Bursa Efek Indonesia. Mereka tidak bisa langsung membeli dan menjual saham secara langsung ke penjual dan pembeli, harus melalui perantara broker perusahaan sekuritas. Bagaimana cara kerja saham akan dijelaskan video berikut ini. Bagaimana awal mula saham bekerja? Sederhananya begini. Bobby adalah pemilik hotel yang sangat sukses di Jakarta bernama Tidur Nyenyak. Ia punya rencana berekspansi, menambah hotel dan memperbanyak kafe. Setelah dihitung-hitung, Bobby membutuhkan uang sebesar 100 miliar rupiah. Sayangnya, Bobby tak punya cukup uang untuk menambah hotel secara besar-besaran. Ia berpikir mencari tambahan modal dari saham. Rencananya, Bobby akan menerbitkan 10% saham baru untuk mendapat modal di pasar saham. Proses inilah yang disebut menerbitkan saham perdana atau IPO. Agar bisa menjual sahamnya pada masyarakat, Bobby menunjuk pasti lari sekuritas. Sekuritas inilah yang bertugas menjual saham hotel milik Bobby kepada investor publik. Dengan membeli saham, berarti para investor ikut memiliki sebagian aset dari Hotel Tidur Nyenyak. Setelah sekuritas berhasil mengumpulkan uang 100 miliar dikurangi komisi, Bobby pun mendapat uang dan akhirnya bisa mendirikan hotel dan kafe baru impiannya. 1 tahun berjalan, Hotel Tidur Nyenyak menghasilkan keuntungan sebesar 10 miliar. Tapi, karena Bobby tak lagi memegang 100% saham Tidur Nyenyak, ia harus membagikan keuntungan 10% untuk para investor lain. Ini disebut bagi hasil keuntungan saham alias dividen. Apakah Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange? Bursa Efek Indonesia adalah pihak yang pertama menyelenggarakan, kedua menyediakan sistem dan juga sarana, yang ketiga mempertemukan penawaran jual dan beli saham. Berikut profil Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange. Selamat datang di Bursa Efek Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menunjukkan peningkatan yang konsisten selama 5 tahun terakhir. Indikator makroekonomi yang positif membuat lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings, Standard & Poor's, dan Moody's Investor Service menilai Indonesia sebagai negara layak investasi atau investment grade. Dengan kinerja perekonomian yang semakin membaik, Indonesia saat ini disebut sebagai salah satu negara paling menarik untuk berinvestasi. Aktivitas di pasar modal Indonesia pun terus menunjukkan peningkatan. Indeks harga saham gabungan selama 10 tahun terakhir terus mengalami tren kenaikan dengan rata-rata nilai transaksi harian lebih dari 8 triliun rupiah.
Berikut adalah daftar saham di Bursa Efek Indonesia, dibagi menjadi beberapa sektor. Sektor agrikultur, itu ada Astra Agrolestari, ada BC, ada BPWT, BRPT, Cepin, Edwa, INCP, INTP, SMBR, SMCB, Tekim, dan lain-lain. Untuk cek ke commerce consumer good industry, itu ada Aisyah, Alto, Woody, DLTA, Good, Hoki, Kalbe, Roti, Sido, dan lain-lain. Untuk finance, ini ada Bank Agro, Bank BCA, Bank Bukopin, Bank BNI, Bank BTN, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BRI Syariah, dan lain-lain. Untuk sektor industri, utility, dan transportasi itu ada ASA, ada Bird, Bluebird, Bull, Excel, Telkom, Pegas, Tebik, Tower, dan lain-lain. Untuk mining, di situ ada Adaro, Dewa, Medco, Inco, ITMG, PTBA, dan lain-lain. Untuk miscellaneous industry, itu ada Astra Internasional, Bata, Goodyear, SCCO, dan lain-lain. Di properti, real estate, dan building ada Akset, ada Adikarya, Wastika Karya, Wijaya Karya, PTPP, ada Pakuan, ada Agung Podomoro, dan lain-lain. Untuk trade service dan investment, itu di situ ada Akses, Akra, ASGR, Film, Era, SCMA, dan lain-lain. Oke. Contoh-contoh saham Bank Rakyat Indonesia dengan kode saham BBRI, Aneka Tambang, ANTM, Hitamara Nuraya, IRA, Bank Artos Indonesia, Arto, Bank BRI Syariah, BRIS, Astra Internasional, dan Astra Agrolestari. Bank Rakyat Indonesia, BBRI, dari Januari data turun di Maret 2020 akibat pandemi COVID. Nah, terus naik lagi, turun lagi, jatuh lagi di bulan Mei, naik lagi, terus naik, trennya naik, menguat. Oke. ANTM Januari mendata turun di bulan Maret akibat pandemi, naik, dan breakthrough di bulan Agustus, naik, dan naik terus. IRA mendatar turun sedikit di bulan Maret,
terus mendatar dan breakthrough di bulan September, terus naik terus sampai hari ini. Bang Arto mendatar terus dan breakthrough di bulan Maret. Ini anomali ya, terus naik dan terus dari 400 sampai hari ini 10.000. Bris naik terus ya. Terus kemudian Astra International turun di bulan Maret, naik terus, trennya naik. Dan terakhir Astra Agrolestari itu turun di bulan Maret akibat pandemi dan terus naik sampai sekarang, terus naik dan